Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel ruangan Bupati Bekasi Adi Kuswara Kunang di kompleks kantor pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. Assalamualaikum Sobat Semesta, tarik napas sebentar. Bukan karena capek, tapi karena berita ini bikin dada sesak. Bukan satu kasus, bukan dua. Ini pola, Bung. Pola lama yang diulang, dipoles, lalu disangkal dengan wajah polos. Kasus Bupati Bekasi ini bukan petir di siang bolong. Ini hujan deras yang sudah lama mendung. Kita cuma pura-pura kaget, seolah-olah baru pertama kali. Padahal kalau jujur, ini dejavu politik. Adegan yang sama, aktor beda, partai sama, dan setiap kali kejadian, reaksi elitnya juga sama. Marah ke KPK, bukan ke kadernya sendiri. Logikanya kebalik, Bung. Yang ketangkap maling, yang dimaki malah satpam. Mari kita luruskan pelan-pelan, jangan emosi dulu. Kita bongkar satu persatu, seperti membongkar bangunan liar di bantaran sungai. Ironisnya, persis seperti yang dulu dilakukan si Raja Bongkar. Raja Bongkar yang akhirnya dibongkar Adi Kuswara Kunang. Muda, energik, gaya merakyat. Wajahnya itu loh, polos. Kalau disuruh casting jadi tokoh protagonis sinetron, lolos tanpa audisi. Orang lihat mukanya langsung mikir, ini anak baik. Nah, disinilah jebakannya. Publik kita masih sering tertipu tampang, kita masih gampang percaya bahwa wajah bersih sama dengan hati bersih. Padahal sejarah politik Indonesia sudah berkali-kali ngajarin, yang paling rapi nyolong justru sering yang paling kelihatan alim dan sederhana. Ade ini bukan orang sembarangan. Umur 32 tahun sudah jadi bupati. Modal politiknya besar, jaringan kuat. Kedekatan dengan tokoh besar ada. Dukungan masyarakat Bekasi, jangan ditanya. Sampai dijuluki Bupati Aing. Itu bukan julukan kaleng-kaleng. Itu tanda cinta, Bung. Dan justru karena itu ketika KPK masuk, efeknya bukan sekadar hukum. Ini patah hati massal. Warga Bekasi bukan cuma marah, mereka merasa dikhianati. Proyek belum jalan, duit sudah jalan duluan. Sekarang kita masuk ke inti boroknya. Ini bukan korupsi kelas kakap, ini bukan BLBI, bukan hambalang. Tapi jangan salah, ini korupsi sistematis. Modusnya klasik tapi menjijikan. Proyek tahun 2026, tapi duitnya sudah mendarat di kantong tahun 2025. Total 9,5 miliar rupiah ditransfer bertahap. 4 kali. Lewat perantara. Rapi. Tenang. Seolah sudah biasa. Belum lagi tambahan 7 miliar rupiah dari berbagai pihak sepanjang tahun. Uang tunai ratusan juta masih nyisa di rumah. Sisa setoran terakhir, belum sempat dibersihkan. Ini bukan khilaf, Bung, ini kerja terencana. Dan yang bikin makin pahit, dia nggak sendirian. Ayahnya sendiri, kepala desa, ikut terlibat. Like father, like son. Tunas tak jatuh jauh dari pohonnya. Pepatah lama tapi selalu relevan. Orang-orang dulu bilang, Bekasi banyak setan. Ternyata setannya bukan di luar rumah. Ada di ruang tamu sendiri. Dari cinta jadi trauma. Bayangin posisi warga Bekasi. Lagi santai ngopi scroll HP, tiba-tiba notif masuk. Bupati Bekasi kena OTT KPK, dek. Bukan marah dulu, tapi nggak percaya. Karena bupati ini disayang, dibanggakan, dipuji. Bahkan sering jadi konten inspiratif. Raja Bongkar, pembela sungai, musuh bangunan liar. Tapi akhirnya, dia sendiri yang dibongkar. Dan di titik ini masyarakat belajar lagi satu pelajaran pahit. Kinerja di depan kamera tidak menjamin integritas di belakang meja. PDIP. Lagi, dan lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin publik mulai geleng-geleng kepala. Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan. Ini bupati diusung partai apa? Deg-degan, jangan PDIP lagi. Ternyata PDIP lagi. Bukan karena partai lain suci. Bukan. Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS, semua juga punya dosa. Tapi yang bikin PDIP beda itu frekuensinya. Solo, Semarang, Bekasi, Brebes, Cirebon, Purbalingga, Tegal. Ini bukan daftar wisata, ini daftar luka. Kalau sekali dua kali kita bisa bilang, ya namanya juga apes. Tapi kalau hampir tiap tahun, tiap periode, selalu ada kader PDIP yang kepergok, masa masih mau bilang ini cuma oknum? Kalau hujan turun tiap hari di rumah yang sama, jangan-jangan atapnya bocor. Salah KPK, bukan salah kader.
Dan disinilah bagian paling absurd dari drama ini. Setiap kali kader PDIP ditangkap KPK, yang terjadi bukan permintaan maaf nasional. Bukan evaluasi terbuka, tapi amarah. Megawati marah, elit PDIP ribut, KPK dituding macam-macam. Publik bengong, lah yang nyolong siapa? Yang ditangkap siapa? Yang dimusuhi siapa? Logikanya jungkir balik. Ini kayak maling ketangkap basah, terus keluarga maling ngamuk ke polisi karena dianggap nggak sopan. Lebih lucu lagi, ada pernyataan bahwa KPK mengganggu proses politik PDIP. Hah? Jadi kalau kader PDIP nyolong, KPK harus nunggu izin partai dulu? Kalau begitu, sekalian aja bikin aturan baru. KPK boleh nangkap asal bukan kader Banteng. Ini bukan kritik biasa, Bung. Ini defensif akut. Budaya menyalahkan hukum. Kalau kita tarik garis lebih dalam, masalahnya bukan sekadar kasus per kasus. Ini budaya. Budaya menyalahkan hukum saat ketahuan salah. Ini bahaya. Karena pesan yang sampai ke kader di bawah bukan jangan korupsi, tapi kalau korupsi jangan ketahuan. Dan kalau ketahuan, tenang, partai akan ribut ke KPK. Di titik ini korupsi bukan lagi penyimpangan. Dia jadi sistem, senior mundur, tanda kapal bocor. Nah, lalu muncullah FX Hadi Rudiatmo. Kader senior, orang lama. Pengalaman panjang, dia mundur. Alasannya terdengar halus, tidak mampu menjalankan tugas optimal. Tapi dalam politik, Bung, mundur itu jarang netral. Ini sinyal. Orang-orang pintar tahu kapan harus turun sebelum kapal karam. Mereka baca arah angin. Mereka lihat pola. Dan mereka memilih menyelamatkan nama baik sebelum ikut tenggelam. Dan FX Rudi bukan satu-satunya. Dia hanya yang pertama terlihat jelas. Kalau pilar mulai retak, bangunan tinggal nunggu waktu. PDIP sering bilang, kami sudah ingatkan kader, kami punya sekolah partai, kami punya pembekalan ideologi, kami punya retreat, kami punya aturan. Semua itu benar, ada, lengkap, rapi, PowerPoint-nya bagus. Tapi pertanyaannya satu, Bung. Kalau pendidikannya jalan, kenapa korupsinya juga jalan? Ini kayak sekolah mengemudi yang muridnya tiap hari nabrak orang. Bisa dua kemungkinan. Instruktur nggak becus, atau pelajarannya cuma formalitas. Dateng, absen, foto, pulang. Habis itu, balik ke kebiasaan lama. Sekolah partai gagal bukan karena materinya salah, tapi karena budaya di atasnya memberi contoh buruk. Kalau elit ribut membela kader korup, pesan ke bawah jelas. Korupsi itu salah, asal jangan ketahuan. Di situ moral mati pelan-pelan. Dan ingat satu hal penting, Bung. Korupsi bukan soal rakus doang. Korupsi itu soal rasa aman. Kalau orang berani korupsi, berarti dia merasa dilindungi. Merasa ada yang pasang badan. Merasa ada tameng politik, dan tameng itulah yang sekarang retak. Kader muda PDIP sekarang sedang galau berjamaah. Di satu sisi mereka diajari ideologi, nasionalisme, wong cilik, keadilan sosial. Di sisi lain, yang mereka lihat justru senior ditangkap, elit marah ke KPK dan partai sibuk defensif. Mereka mulai bertanya dalam hati, meski belum berani bicara keras. Kalau saya bersih, tapi sistemnya kotor, saya harus bagaimana? Dulu PDIP itu punya aura moral, punya kebanggaan. Masuk PDIP itu bukan cuma soal karier, tapi soal identitas. Sekarang, aura itu luntur, loyalitas mulai retak. Bukan karena kader muda kurang ideologi, tapi karena mereka nggak mau mati reputasinya gara-gara dosa orang lain. Dan ini berbahaya buat partai, karena partai besar bukan hidup dari logo, tapi dari kader-kader yang masih percaya. Kalau kepercayaan itu mati, logo tinggal stiker. Elektabilitas, angka tidak pernah bohong survei, demi survei menunjukkan tren yang sama. Elektabilitas PDIP menurun. Pelan, tapi konsisten. Bukan anjlok seketika, tapi bocor halus. Dan bocor itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena publik bukan cuma menghukum dengan marah. Publik menghukum dengan diam. Tidak ribut, tidak teriak, tapi pelan-pelan pindah hati. Dulu PDIP bisa bicara moral, anti korupsi, keberpihakan rakyat. Sekarang setiap kali bicara publik nyengir, ngomong doang. Dan dalam politik, Bung, sekali dicap munafik, susah bersih lagi. Netizen, hakim sosial yang tak bisa dibungkam. Zaman sudah berubah. Dulu partai bisa atur narasi lewat konferensi pers. Sekarang, meme lebih kuat dari pidato. Begitu OTT Bekasi muncul, internet meledak.
Meme Raja Bongkar dibongkar, lagu sataire, parodi video, komentar pedas dari TikTok sampai YouTube. Ini bukan sekadar lucu-lucuan, ini amukan sosial. Netizen itu bukan cuma nyinyir. Mereka mencatat, mereka mengingat, mereka menghubungkan titik. Dan yang mereka lihat jelas, setiap kader PDIP kena OTT, Megawati marah, KPK disalahkan, publik makin muak. Pola itu viral, dan begitu viral, susah dihentikan. PDIP mungkin masih punya mesin politik kuat, tapi mereka sedang kalah di medan persepsi. Dan medan ini kejam, Bung. Sekali kamu jatuh, kamu diinjak rame-rame. Bukan mistik, tapi akumulasi. Sekarang kita sampai ke titik penting, karma politik. Ini bukan soal mistik, ini bukan kutukan, ini akumulasi. Setiap korupsi yang ditutup-tutupi, setiap elit yang defensif, setiap kritik yang dianggap musuh, setiap hukum yang disalahkan, semua itu dikumpulkan waktu. Dan sekarang dia mulai jatuh satu persatu. OTT Bekasi bukan awal, ini puncak sementara. Dan setelah ini publik bertanya bukan apakah akan ada lagi, tapi siapa lagi. Ini yang berbahaya. Karena ketika publik sudah menunggu skandal berikutnya, artinya kepercayaan sudah mati. Megawati di titik paling sulit, mari jujur, Bung. Megawati sekarang berada di posisi paling sulit sepanjang karir politiknya. Di satu sisi, dia ingin melindungi partai. Di sisi lain, kader terus rontok. Mau marah ke siapa? Mau menenangkan siapa? Setiap kemarahan ke KPK justru jadi bumerang. Publik tidak melihat ketegasan, tapi kepanikan. Dan kepanikan itu terbaca jelas. Megawati mungkin tulus mengingatkan kader agar tidak korupsi. Tapi tanpa reformasi internal, pesan itu hanya jadi slogan kosong. Seperti spanduk anti narkoba di Kampung Bandar. Waktu tidak memihak. Menuju 2029, waktu tidak berada di pihak PDIP. Waktu justru memperbesar luka. Kalau tidak ada perubahan nyata, bukan pidato, bukan ancaman, tapi tindakan internal tegas, eksodus kader akan berlanjut. Elektabilitas akan terus bocor. Dan karma politik akan datang bukan sebagai ledakan, tapi sebagai kelelahan publik. Publik capek berharap, capek percaya, capek dikhianati. Dan ketika rakyat sudah capek, Bung, mereka tidak ribut lagi. Mereka pindah. Kasus Bupati Bekasi adalah cermin, bukan cermin kecil, tapi cermin besar. Dia memantulkan wajah partai apa adanya. Wajah muda, tapi rakus. Wajah polos, tapi licik. Wajah nasionalis, tapi defensif. Dan yang paling menyakitkan, semua ini bisa dicegah, tapi dibiarkan. Karma politik Megawati bukan datang dari luar. Dia datang dari dalam. Dari kultur yang salah, dari pembelaan yang keliru, dari ketidakmauan bercermin, dan sekarang publik menunggu. Tenang, sinis, kritis. Bukan menunggu klarifikasi, tapi menunggu bab berikutnya.